Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah subuh secara berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian hadis tarbawi kita. Yang terakhir, tema yang terakhir dari cita-cita dan harapan pelajar, yaitu kesuksesan ilmu. Hadisnya an Abi Hurairah yaqulu, dari Abi Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abi Hurairah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ala innad dunya, ingatlah, ala itu ingatlah, innad dunya, sesungguhnya dunia, mal'unatun, mal'unatun itu terlaknat, mal'unun ma fiha, juga terlaknat apa yang ada di dalamnya. Berarti ya kita semua ini ya terlaknat. Illa, kecuali. Nah, jadi semua terlaknat kecuali, ada kecualinya. Zikrullah, berzikir kepada Allah, wa ma walahu, dan apa-apa yang dicintai oleh Allah, wa alimun au muta'allimun, dan juga seorang yang berilmu, alim, au muta'allim, dan juga orang yang belajar ilmu. Jadi maksudnya kesuksesan ilmu itu orang yang berilmu itu tidak terlaknat. Semuanya terlaknat kecuali diantaranya adalah orang yang berilmu dan orang yang muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Mari kita bahas. Nah, ini sungguh dunia itu terlaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innad dunya mal'unatun. Ini yang membuat orang itu tidak suka. Ada orang yang zuhud ya, zuhud itu tarkud dunia, gak gelem, emoh ambek dunia itu, emoh, tidak mau. Karena apa? Nanti ada pengibaratannya, bagaimana Rasul dengan dunia itu seperti apa. Dunia dan harta tidak seluruhnya membahagiakan. Jadi harta itu wasilah untuk membuat orang bahagia, tetapi itu tidak membuat seluruhnya membahagiakan. Contohnya begini, punya uang bisa nginep di hotel, nah, itu bahagia. Tapi coba jenengan bendino nginep di hotel, itu ya sumpek. Saya pernah punya teman itu ditugaskan di luar kota, diinapkan di hotel selama 6 bulan. Jadi setiap hari di hotel, terus tidak punya tetangga, tidak punya teman-teman ngobrol, ya akhirnya sumpek, tidak membahagiakan. Memang sarana untuk menuju kebahagiaan, tapi tidak semuanya bisa membahagiakan. Dunia dan harta tidak seluruhnya menyelamatkan dari penderitaan. Jadi tidak dijamin orang yang kaya itu bebas dari penderitaan. Bisa jadi secara fisik bahagia, tapi secara hati itu tidak bahagia. Tumpakane mercy tapi ambek bojone tukaran. Nah, itu hatinya itu ya apa ya? Ya begitu, tidak bahagia. Dunia dan harta akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dari mana dan untuk apa harta benda itu dimiliki. Jadi bukan hanya
harta itu dari mana didapatkan, tapi untuk apa. Bisa jadi dari mananya itu dari yang baik, dari pekerjaan yang halal, dari berdagang yang adil, dari berdagang yang baik, tapi dibelanjakannya, dibelikannya untuk sesuatu yang tidak baik. Uangnya didapat dari cara yang halal, tapi dibelikan alkohol, nah itu kan dibelanjakan untuk yang tidak baik. Uangnya didapat dari yang halal, tapi dibelikan narkotika. Atau kebalikannya, uangnya didapat dari yang tidak halal, tetapi dibelanjakan untuk yang baik. Uangnya didapat dari korupsi, tapi dibuat sodakoh nak masjid. Nah, uangnya didapat dari suap, tapi digunakan untuk menyantuni anak yatim. Nah, loh kok begitu? Iya, dibuat pembersih, nah, katanya begitu. Jadi kalau korupsi 1 miliar, habis itu 100 juta dikasihkan masjid, berarti yang 900 itu bersih, ya. Pencucian uang. Jadi dari mana dan untuk apa itu harta harus baik. Jangan salah satunya baik, satunya tidak baik. Kedua-duanya harus baik. La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah. Kaki ini loh, kakinya anak Adam di hari kiamat itu tidak akan bergeser atau tidak akan melangkah dari hadapan Tuhannya sampai dia ditanya tentang 5 hal. Apa itu? An umrihi fima afnahu. Umurnya itu dibuat apa? Umur swidak iki selama 60 tahun, selama 65 tahun. Mriki pun sing paling sepuh umur pinten nggih? 70 wonten nggih. Nah, selama niki umure damel napa mawon. Kalau dihitung-hitung, porsi kita untuk tidur itu ya lumayan, Pak. Taruhlah sehari itu 8 jam, 10 hari itu 80 jam, sebulan itu 240 jam itu untuk tidur saja. Setahun berapa? Itu nek dihitung, kita umur 60 itu bisa jadi 20 tahun itu untuk tidur tok. Nah, maka ditanya sama Allah nanti, umurmu yang sekian ini untuk apa? Oh, untuk tidur itu 30 tahun. Untuk kajian kan paling 30 menit, 1 jam lah paling suwe. 1 jam lah 10 tahun untuk kajian, 10 tahun untuk ngaji. Jadi dihitung umurmu sekian tahun itu untuk apa saja. Wa an sababihi fima ablahu, dan masa mudanya dulu untuk apa? Kadang kita itu bangga, aku biyen lho pacaran ambek arek iku. Bangga. Biyen niku sing nembak aku iku wong 10. Nah, sing tak terima wong 1 tok. Ya ibu arek-arek iku. Nah, jadi masa mudanya itu untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan hartanya dari mana dia mendapatkannya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan untuk apa. Jadi dari mana dan untuk apa, ini itu penting. Wa madza amila fima alima, dan apa yang dia kerjakan terhadap apa yang dia ketahui. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, sungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Maksud dari dunia terkutuk adalah dibenci oleh Allah atau dijauhkan dari rahmat Allah. Demikian juga isinya. Apa itu isinya? Ya kemewahan harta benda, ada jabatan, ada wanita, dan lain sebagainya. Semuanya itu terlaknat illa tadi zikrullah wa mawalahu, apa-apa yang dicintai Allah, wa alimun au muta'allimun, seorang yang alim dan muta'alim. Kata ala, nah, itu sebagai huruf pembuka, jadi memperkuat, ingatlah, eling-elingen akan
agar pembaca lebih memperhatikan apa yang disampaikan. Nah, menjadi budaknya dunia. Ada namanya itu wahan. Wahan itu dia itu kedonyan. Saya itu pernah kemarin kalau mau ke kampus itu kan mesti nyari makan dulu pagi di Pecel dekete itu loh, dekete kali itu loh Pak, Pecel Ponorogo, Buyatin, Pecel Buyatin. Ketemu bapak-bapak umur 75 tahun. Tak tangleti kok pripun rahasiane niku kok tasik sehat umur 70 tahun. Rahasane tunggal mawon, ojo kedunyan jarene. Ojo kedunyan. Teman saya itu dia bilang begitu. Masa mudanya itu direktur rumah sakit, direktur perusahaan. Saiki niku pun mboten saged napa-napa stroke. Kula niki mboten nali dari direktur. Ya wis mboten gadah napa-napa, wis sepeda engkolan penting tapi alhamdulillah sehat. Mboten kedunyan. Nah, gitu loh. Jadi tidak menjadi budaknya dunia. Hidup itu seperti musafir. Rasul itu pernah ditanya, ma'ana wad dunya, apa urusan saya dengan dunia? Ma'ana wad dunya, inna ma'ana wad dunya ka'abir sabil. Sesungguhnya saya dengan dunia itu seperti musafir. Abirun sabil, seperti musafir. Istadalla tahta syajaratin. Jadi musafir itu lagi berjalan kemudian istirahat di bawahnya pohon. Istadalla tahta syajaratin summa roha, kemudian istirahat sebentar, wattatrokaha, kemudian meninggalkannya. Jadi istirahatnya di bawah pohon itu seperti dunia ini. Dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa satu hari di dunia, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya rujuk, gimana ayatnya itu? Mimma ta'udun wa kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dan ukurannya itu 1000 tahun jika kita hidup di dunia. Jadi jenengan kalau tanya malaikat pencabut nyawa, sudah berapa lama bekerja mencabut nyawa? Sejak Nabi Isa sampai sekarang. Maka jawabannya baru 2 hari. Ya, 2018. Tapi kalau ditanya sudah berapa lama bekerja mencabut nyawa sejak Nabi Muhammad, baru 1,5 hari, 1439. Nggih. Lah, kalau umur kita 60 tahun itu di akhirat itu berapa hari? Pernah kalau hitung-hitung itu 60 tahun itu hanya 1,5 jam di akhirat. Bayangkan. Makanya hidup di dunia itu saknyuan. Jadi kayak apa istilahnya, hanya sekejap mata. Makanya jenengan kan gak kerasa perasaan wingi aku sik Joko. Saiki wis duwe putu, gak kerasa. Perasaan aku wingi sik kuliah, saiki lho wis ngajar mahasiswa. Gak kerasa. Makanya Rasul ka'abir sabil istadalla tahta sajaratin summa roha wattatroka. Lah wis ngerti diluk ngono kok macam-macam, aneh-aneh. Kun fid dunya ka'annaka ghurib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara. Jadi ya ndak usah macam-macam. Orang asing datang ke rumah seseorang harus menjaga etika dan lain sebagainya. Illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Semuanya terlaknat kecuali berzikir kepada Allah, apa-apa yang dicintai oleh Allah, wa alimun orang yang berilmu, aw muta'allimun orang yang menuntut ilmu. Hadis di atas bukan kemudian Nabi itu
sama sekali membenci dunia, sama sekali tidak mau dengan dunia, tapi maksudnya supaya kita itu dibimbing hidup di dunia itu yang baik bagaimana. Nanti ada ayatnya. Al-Qurtubi dalam Dalil Al-Falihin bahwa hadis di atas tidak dipahami mencela dunia dan mengutuknya secara mutlak. Artinya dunia itu juga penting. Masih dunia itu terlaknat, tapi jangan kemudian dunia itu sama sekali ditinggalkan. Dunia yang terkutuk adalah dunia yang melupakan Allah atau yang menjauhkan hubungannya dengan Allah. Jadi kalau dalam Al-Quran itu wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di akhirat wala tansa, dan jangan lupa kebahagiaanmu di dunia. Sembayang ya sembayang, sholat ya sholat, puasa ya puasa, ibadah ya ibadah, tapi anak bojone nggih dikai nafkah. Ada teman saya itu pekerjaannya adalah sholat jamaah, tapi beliau tidak bekerja. Ditanya, kok gak bekerja? Yang memberikan rizki Allah. Nah, jadi ya tarkud dunia tadi, meninggalkan dunia, mengutamakan. Dalam Al-Quran wala tansa, tetap ojo dilalekno duniamu, harus. Jadi kayak begini, saya ngasih uang 200.000 ke mahasiswa, saya tolong belikan flash disk di High Tech Mall 8 giga ya. Nanti kalau ada sisanya saya belikan es teh. Nah, ternyata mahasiswa itu kemudian ke High Tech Mall, sampai di High Tech Mall itu melihat baju-baju, melihat sepatu itu terlena. Akhirnya uang 200 tadi dibuatkan beli baju, belikan buat sepatu dan lain-lain. Lah mau beli flash disk, uangnya sudah tinggal sedikit. Wah, tak tukono es teh saja. Kemudian pulang ke saya, loh flash disknya kok oleh, es teh oleh, tapi di itu ku kelambi. Ya, itu seperti itu. Tujuan utamanya itu beli flash disk, tujuan utamanya itu akhirat, tujuan utamanya itu beli sesuatu, tapi karena di mall itu banyak yang menarik, akhirnya mampir dhisik. Mampir tuku apa, nek Icon Mall itu mall baru itu. Tujuannya itu mau beli apa misalkan ya, peralatan masak. Lah kok kemudian nonton pizza, nonton awe macam-macam, akhirnya uangnya habis dulu. Wala tansa, jadi ST ojo lali. Artinya apa? Tujuan utamanya membeli flash disk tadi. Bekerja untuk ibadah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kita melupakan urusan dunia kita selama hal itu membantu kita dalam beribadah. Jadi kalau urusan dunia itu kaitannya dengan ibadah, jangan kita lupakan. Dan jangan pula melupakan urusan akhirat kita jika kita sudah berurusan dengan dunia. Kalau sudah berurusan dengan dunia, ya jangan lupa akhiratnya. Pokoknya keduanya itu harus selalu diingat. Kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Jangan dibalik. Kejar dunia, jangan lupakan akhirat. Nah, jadi yang dikejar itu akhiratnya. Dunianya jangan dilupakan. Jangan yang dikejar dunia, akhiratnya jangan lupa. Jadi kebalik. Tujuan utamanya akhirat. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Nah, tadi bahwasanya dunia itu tidak dicela. La tasubbud dunya fa ni'ma matiyatul mu'min. Jangan engkau mencela harta benda dunia, ia sebaik-baik kendaraan orang mukmin.
Ya kalau ndak punya harta ya kita ndak bisa haji. Kalau kita ndak punya harta kita ndak bisa zakat. Kalau ndak punya harta kita ndak bisa sodako dan lain sebagainya. Makanya dunia itu juga penting. Alaiha yablughul khaira wa biha yanju minasyarr. Dengan dia dapat sampai kepada kebaikan dan dengannya dapat selamat dari kejahatan. Nah, dengan harta sebenarnya kita dapat berbuat kebaikan dan dengan harta kita bisa selamat dari kejahatan. Wa idza qala al-'abdu la'anallahu dunya. Ketika seorang hamba berkata Allah melaknat dunia, qalat dunya, dan dunia itu berkata la'anallahu a'sana li rabbi. Allah melaknat kepadanya yang bersalah kepada Tuhannya. Jadi yang dilaknat itu adalah orang-orang yang tidak zikrullah tadi. Kemudian ada zuhud. Nah ini menarik. Apa sih yang dimaksud dengan zuhud itu? Laisa zuhdu antar kudunya min yadika wa hiya fil qalbik. Zuhud itu bukan kemudian melepas dunia dari tanganmu sementara ia masih ada di hatimu. Jadi secara fisik kita itu tidak punya harta, tapi ndek ati iki sik kepengin dunia, itu ndak zuhud. Jadi secara apa ya, ada orang itu ndak punya apa-apa, kemudian bajunya jelek, kendaraannya jelek, terus kenapa kamu kok gini? Ya saya zuhud. Itu aslinya gak duwe tapi bilang zuhud. Tapi zuhud itu sebenarnya adalah walakinna zuhdu antarkud dunya min qalbik wa hiya fi yadik. Kita meninggalkan dunia dari hati meskipun ia ada di tangan. Masih sugih tapi nek atine ku gak kedonyan. Kayak ceritanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya raya. Kemudian suatu ketika dia itu pengen jadi miskin. Nah, kalau kita kan pengen kaya, Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin. Akhirnya kurma, setelah pulang dari perang itu kan kurma itu diborong sama Abdurrahman bin Auf. Kurma sing gak payu-payu karena ditinggal oleh pembelinya. Orang-orang lagi jualan kurma, penjual kurma, kemudian ada panggilan untuk perang, kan dagangannya ditinggal. Setelah pulang dari perang kan kurmanya itu sudah mau busuk. Sama Abdurrahman bin Auf wis ngene timbangane sampean rugi kurmanya tak tukune. Jadi kurma sak Madinah dituku kabeh ambek Abdurrahman bin Auf. Kono kaya apa kurma busuk nek dituku wis gak apa-apa tak tukune. Aku kepengin dadi miskin. Jadi kurma sak pirang-pirang sak truk-truk iku nang ngene omahe Abdurrahman bin Auf. Kepingin miskin, yang jenenge uang gak iso miskin. Moro-moro ada orang dari Yaman, utusan dari raja. Di Yaman itu ada sebuah wabah penyakit yang ia bisa disembuhkan hanya dengan kurma busuk. Sopo sing duwe kurma nang kene? Wah, ndak ada kurma, nggak ada yang jualan kurma. Semuanya sudah diborong sama Abdurrahman bin Auf. Mana Abdurrahman bin Auf? Diparane, oh ternyata kurma enak. Ome Abdurrahman bin Auf. Sudah sini kurma sak rumahmu ini tak belinya, dibeli sama Raja Yaman. Nah, oleh duit maneng gak sido melarat. Abdurrahman bin Auf itu orangnya zuhud tapi sugih. Karena apa, di hatinya wis gak kretek, aku duit-duit gak paten. Nah, tapi duit itu gak pernah berhenti mengalir ke dirinya. Jadi zuhud itu bukan kemudian rono nggo sepeda engkol, kluno-kluno, ngono gak duwe apa-apa. Iku gak zuhud, iku fakir miskin. Aslinya gak duwe, cuma menghibur diri, jadi zuhud. Jadi ya sudah nggak apa-apa mencari dunia sebanyak-banyaknya, cuma tadi mau ojo kedonyan. Wis ndak usah terlalu ngoyong-ngoyong kok. Misalnya sesuatu yang diinginkan gak bisa dituku, gak kemudian ngersulo, ya pancen ndak bisa beli gitu. Suatu saat nanti insya Allah bisa beli.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi dunia itu dalam hadis Nabi terlaknat kecuali, makanya di dalamnya kita ini termasuk orang yang muta'alim, orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu, insya Allah tidak bagian dari yang dilaknat oleh Allah. Monggo yang mau bertanya. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo bapak-bapak, dari ibu barangkali juga ada. Monggo Bu. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Okay. Mohon di Alhamdulillah lanjutkan. Saya tutup. Alhamdulillah, insya Allah pembahasan kita yang akan datang agak sedikit menarik ya, tentang keikhlasan, honor dan gaji dalam pendidikan. Saya akan menjelaskan ada hadis yang membolehkan seseorang menerima upah dari mengajar agama. Jadi saya ini ngajar agama, enggak oleh amplop itu boleh. Larangan pengajar menerima upah. Ada juga hadis yang mengatakan ndak oleh nerima upah, walaupun dalam hadis itu dijelaskan hanya sekedar busur panah. Busur panah itu kan tidak berharga, tapi dikasih, iki lo tak kasih hadiah busur panah. Nabi mengatakan kalau kamu mau dikalungi dari kalung dari api neraka, maka terimalah. Nah, ngono jawabannya. Nah, maka di sini nanti saya akan membahas pengajar boleh menerima apa atau larangan pengajar. Tapi sebelumnya nanti kita akan mempelajari tentang mencari ridha Allah, keutamaan ikhlas mencari ilmu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.